Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama MLPL, kedua MPPA, ketiga BBYB, keempat BGTG, kelima BABP, keenam BBHI, dan ketujuh DMMX. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada MLPL yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 8,86% ke harga 555. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL didistribusi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, MLPL mantul dari supportnya 480 ya, dengan volume besar. Jadi volumenya meningkat. Kalau dengan kondisi seperti ini, ada peluang MLPL melanjutkan kenaikan. Target MLPL itu nih ya 600 ya, target pertamanya di 600, kalau itu mampu lewat ke 300 sampai 340. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu kemarin itu buy on support, ya bagus. Cuman ini kan udah di pertengahan, mending wait and see aja dulu ya. Kalau yang mau pas trade ya lihat kondisi market nanti saat buka. Kalau biasa paham dengan cara melihat bid offer, pergerakannya ya boleh-boleh aja. Karena ada potensi masih MLPL lanjut naik. Nah, untuk yang nggak bisa memantau market, ini perlu hati-hati. Ini sahamnya terlalu volatile ya. Kalau bisa aja nanti malah dia ARB kembali. Jadi seperti itu. Untuk MLPL, kalau market buka sepertinya masih bisa naik. Cuman di jam-jam market, jam pertengahan atau akhir nanti bisa aja diguyur dan dibawa turun ya. Jadi perlu hati-hatilah MLPL. Kalau dengan kondisi seperti ini ya, kalau mau bagus harus breakout dulu 600 sampai 610. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih membentuk dead cross, masih di bawah 0. Jadi ya mungkin dia juga bisa seperti ini nanti bergerak sideways di range harga supportnya 480, resistennya 600 sampai 610. Jadi di area ini dia bergerak. Ini kan di harga pertengahan, jadi mending wait and see aja dulu yang belum punya. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada MPPA yang hari ini ditutup naik 1% ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA diakumulasi. Ini nilai warna hijaunya lebih banyak dari warna merah. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, MPPA cukup bagus karena dia reject area supportnya 900. Tapi perlu hati-hati karena MPPA ini sudah confirm membuat double top. Nah, target penurunannya itu bisa sampai 750. Dengan kondisi seperti ini ya, kalau mau aman ya MPPA harus naik ke atas 990 atau 1000 lah. Kalau sudah tutup di atas 1000 ya bisa langsung naik. Nah, dengan kondisi seperti ini bisa lanjut turun kalau jebol support 900. Ini kan terlihat dia berapa kali reject area support 900. 4 kali dia reject. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, yang penting jebol 900, cut loss bisa cut loss di 880 atau 885 dan target profitnya 990 atau 1000. Ya hampir sama. Target profit 6%, cut loss-nya 6%. Jadi risk reward-nya 1:1. Dan kalau nantinya MPPA bisa breakout 1000, ya lebih bagus lagi. Targetnya 1200 ya. Ini dia lagi berjuang. Kalau dilihat volumenya juga biasa aja ya. Jadi ya perlu hati-hati lah. Kalau di bawah sini harus disiplin cut loss. Jebol 900, cut loss saja. Indikator MACD masih mengarah ke bawah walaupun mulai terindikasi melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Volumenya biasa aja. Nah, kalau mau volumenya meningkat ini lihat nanti kalau dia breakout 1000 volume meningkat ya bisa menarik untuk di buy on breakout. Jadi seperti itu. Untuk MPPA, bagaimana yang punya dari atas kembali ke masing-masing. Kalau jebol 900 ya harusnya cut loss dulu. Kalau nggak rela cut loss harus siap dibawa misalnya sampai 750 dan 800. Jadi ke sana arahnya ya. Nih, dari harga sekarang aja kalau ke 800 sudah turun 15%. Apalagi yang beli di pucuk 32%. Mungkin nggak ada yang beli di pucuk, pasti ada yang beli di pucuk nih yang belum cut loss. Jadi seperti itu ya. Kita langsung saja ke saham ketiga.
Ada BBYB yang kembali auto reject atas arah ke harga 840. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB akhirnya sudah mendekati harga all time high-nya. All time high-nya di 1000. Oh, masih jauh, 160 poin, ya sekitar 20% lagi harus naik baru dia all time high. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya BBYB sudah breakout dari support. Nah, ini kan supportnya ada di 800 sampai 805. Nah, ini dia udah breakout, jadi cukup bagus. Kalaupun dia retest ya menarik untuk buy on weakness. Kalau dia turun ke daerah 800 sampai 810 bisa buy on weakness, dan target profitnya ya tetap terdekat 900. Nah, bisa seperti ini kalau mau beli BBYB ya. Dan yang penting kalau jebol 800 cut loss. Kalau beli di 805, 810 cut loss saja. Kalau turun dari itu 780, 775 atau 770 ya. Jangan nggak pakai cut loss karena bisa aja dia ARB 2-3 kali ya. Karena ini dia udah naik cukup tinggi nih. Ya, hampir 50% dia naik 2 candle nih. Jadi rawan juga. Kalau mendekati ARB mending cut loss dulu. Indikator MACD masih mengarah tajam ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, volume meningkat. Jadi harusnya sih masih lanjut. Targetnya bisa menguji all time high di 1010. Jadi seperti itu yang sudah punya dari bawah. Tetap hot aja BBYB-nya selama di atas 800. Kalau jebol 800 mending jual dulu karena ada potensi untuk turun lagi. Jadi seperti itu. Ya, untuk BBYB kita langsung saja ke saham keempat. Ada BGTG yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 6,4%. Ke harga 266. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BGTG false breakdown. Jadi ada peluang melanjutkan kenaikan. Target selanjutnya ini ya yang ditarik dengan Pibo ke 360. Dengan skenario dia koreksi dulu, ini udah jalan. Jadi peluangnya harusnya minggu depan rebound. Jadi peluang BGTG minggu depan sepertinya akan mengarah ke atas karena ini dia terindikasi false breakdown. Jadi menarik untuk di watchlist saham BGTG minggu depan. Hari ini dia juga breakout resistennya dengan volume. Jadi harusnya lanjut minggu depan. Kita langsung saja ke saham ke-5. Ada BABP yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,55% ke harga 358. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy, bahkan seminggu ini dia terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP terlihat sedikit di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP 3 candle seperti membentuk pola 3 black row. Ya, yang penting gak jebol 350. Masih bisa di hot, dan ini kesempatan BABP juga bisa di watchlist minggu depan. Coba aja antri di 354 sampai 350. Kalau jebol 350 cut loss saja, bisa cut loss disesuaikan 340 atau di yang Bapak Ibu bisa toleransi lah berapa kerugian yang siap di cut loss. Nah, target profitnya 380, cut loss-nya ya bisa di 340, sekitar 5%. Tadi target profitnya 6%, tapi kalau mampu lewat harusnya bisa lanjut sampai 420 ya. Nih, risk reward-nya sangat menarik nih untuk BABP minggu depan. Karena BABP seminggu ini koreksinya juga volume kecil setelah breakout. Jadi candle mother-nya ini masih bisa dipertahankan. Kalau jebol ya cut loss saja. Pokoknya turun dari 350 cut loss kalau mau beli BABP di harga sekarang, atau nawar sedikit di 354, 352. Jadi seperti itu biar profitnya bisa lebih maksimal kalau memang arahnya
ke atas. Ya, jadi seperti itu untuk BHBP juga menarik minggu depan bisa di watchlist Bapak Ibu. Kita langsung saja ke saham ke-6 ada BBHI yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,36% ke harga 2.720. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI diakumulasi. Kita langsung saja ke technical-nya. Secara technical, BBHI sudah 5 hari sideway dan belum naik-naik ya. Dengan kondisi seperti ini, ya ini 50-50 antara mau naik dan turun. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy, ya yang penting jebol 2600 cut loss. Disesuaikan aja titik cut loss-nya ya, dan target profitnya terdekat ini 3000 dan 3250 ya, 3000 aja 9%. Cut loss-nya ya bisa di 6,5%, di bawah 2600 bisa di 2545. Risk reward-nya masuk 1/1,5 karena terlihat juga MACD-nya mulai melandai dan tidak mengarah ke bawah lagi, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ini volume saat dia coba naik kalau saya lihat ya, merahnya ini. Kan ini merah karena open gap up, tapi ini dia naik tipis 0,7%. Harusnya candlenya hijau, teman, karena opennya gap up dan tutupnya di bawah harga open ya jadi merah. Jadi volumenya ini masih besar, ada peluang harusnya minggu depan rebound, tapi disclaimer on ya, bisa diperhatikan dulu untuk BBHI minggu depan. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada DMMX yang hari Jumat kemarin ditutup naik lagi 1,94% ke harga 3.140. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DMMX didistribusi. Kita langsung saja ke technical-nya. Secara technical ini saham ya kalaupun bisa naik lagi ya bisa, cuman sudah nggak wajar karena belum membuat swing low yang seperti sebelum dia rally. Ini kan dia pernah membuat swing low dari 1470, dia turun sampai 1190. Jadi sekitar 270 poin dia turun. Nah, ini dia belum dan jauh dari EMA 20-nya, garis ungu ini ya. Jadi ada peluang DMMX koreksi dan mendekati EMA 20-nya. Target saya sih koreksinya bisa sampai 2.600, 2.800, 2.600 ini bisa. Kalaupun dia lanjut naik ya bisa juga, tapi sesuaikan lagi. Yang penting mau disiplin cut loss. Jangan sampai kalau Bapak Ibu yang beli di daerah pucuk gara-gara berharap DMMX ini naik lebih tinggi, saat dia koreksi nggak mau cut loss, perlu hati-hati. Kalau misalnya beli di 3140 ini, jebol 3000 cut loss dulu ya. Pokoknya seperti itu, nggak usah mikir besok dia bisa rebound, nggak usah, karena ada potensi akan turun lebih dalam lagi kalau jebol 3000 ya. Nih, saya buat supportnya ada di 3000. Ini kan berapa kali di reject, nah ini bisa menjadi support. Nah, kalau Bapak Ibu juga maksa beli di harga pucuk, yang penting jebol 3000 jual. Jangan berharap dia bisa mantul besok, jangan berharap seperti itu akan merusak gaya trading atau psikologis Bapak Ibu untuk saham-saham yang lainnya. Nanti ini akan merembet ke saham-saham lainnya. Untuk saham, contohnya saham lainnya nanti beli di pucuk juga gara-gara berharap mantul, karena nggak mantul-mantul, jadi nggak cut loss ya. Jadi seperti itu. Ini DMMX supportnya di 3000, kalau jebol cut loss. Jadi seperti itu aja kalau mau coba beli di harga pucuk. Ya ini saya bilang bisa harga pucuk ya. Jadi seperti itu aja untuk DMMX. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya, juga bonus konsultasi portofolio dan bonus grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.